Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 12. Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 12 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PKM Muhadjir Effendi bersama Menhub Budi Karya Sumadi dan Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Firman Santi Budi mengunjungi Pelabuhan Merak pada Sabtu 11 Desember. Mereka melakukan pengecekan dan persiapan pelabuhan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Tak hanya Pelabuhan Merak, dua menteri ini juga berkunjung ke Pelabuhan Bakauheni. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ahmad Tajudin. Halo rekan Mei dan Tribuners. Silakan dengan informasi Anda dapat Anda jelaskan bagaimana pantauan kunjungan kerja dua menteri dan Kakor Lantas ke Pelabuhan Merak kemarin. Baik rekan Mei dan Tribuners. Perlu diketahui bahwa kemarin pada hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021 di mana Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PKM Muhadjir Effendi bersama dengan Menhub Budi Karya Sumardi dan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santi Budi. Mereka mengunjungi Pelabuhan Merak untuk mengecek persiapan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak. Untuk informasinya sendiri dari Menko PMK di mana untuk persiapan di Pelabuhan Merak untuk mengecek pandangan langsung baik itu tempat maupun penjelasan dari pengelola bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan pengelola pelabuhan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, apakah sudah siap menghadapi lonjakan dari pengunjung yang cukup banyak ketika Natal dan Tahun Baru, dan seperti apa, serta melakukan kunjungan dan mengecek beberapa tempat-tempat yang ada di pelabuhan sendiri, Mei. Lalu bagaimana persiapan Nataru di Pelabuhan Merak sendiri, seperti apa nanti sistem pelaksanaannya saat Nataru? Baik, untuk pelaksanaan ketika Nataru nanti, di mana dalam pernyataannya sendiri dari pihak Kementerian Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pada pelaksanaan Natal dan Tahun Baru nanti pihaknya tidak akan melakukan penyekatan, akan tetapi yaitu dengan pengetatan protokol kesehatan, di mana para pengunjung atau para pengemudi yang akan melintas di Pelabuhan Merak ataupun Bakauheni, mereka harus diwajibkan untuk vaksin dosis kedua. Kemudian untuk para supir sendiri dan lain sebagainya itu harus mengecek bagaimana keadaan dari si penumpangnya, dan juga di pelabuhannya sendiri diminta dari pihak kementerian bahwa baik di Pelabuhan Merak ataupun di Pelabuhan Bakauheni itu diwajibkan untuk mengadakan kegiatan vaksinasi dan juga tes antigen secara gratis. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri ketika mulai dari tanggal 24 Desember dan tanggal 2 Januari, pihaknya akan membuat regulasi yang dari Inmendagri tersendiri dengan ketentuan dan regulasi secara khusus. Apabila nanti bagian-bagian yang tidak tercantum dalam Mendagri sendiri, hal itu akan diatur lagi oleh kementerian yang terkait. Gitu, May. Lalu apa pesan yang disampaikan para menteri dan Kakor Lantas untuk persiapan Nataru mendatang? Baik, untuk pesan dari pihak kementerian sendiri bahwa pada saat Nataru ini dikhawatirkan akan adanya lonjakan-lonjakan, sehingga pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan libur Natal dan Tahun Baru, akan tetapi harus mencoba untuk selalu menjaga kesehatan dan mewajibkan untuk mengikuti vaksinasi dosis kedua. Kemudian ketika ada instruksi ataupun pelaksanaan ketika di lapangan, dimohon untuk masyarakat juga mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh petugas di lapangan. Kemudian juga dari pihak pelabuhannya sendiri, baik itu pelabuhan di Merak maupun di Pelabuhan Bakauheni,
mereka diminta untuk kerjasama di mana H-7 ketika Natal dan H+7 ketika Tahun Baru diperkirakan masa atau para penumpang ini akan cukup banyak sehingga diminta semua pihak untuk selalu bekerja sama agar semua perjalanan bisa lancar ketika Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri Perhubungan serta Menko PMK. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya dalam kesempatan ini mendampingi Pak Menko PMK selaku koordinator pengelolaan Nataru. Oleh karenanya, terima kasih Pak Menko berkenan untuk melihat titik yang lumayan menentukan dalam rangka kita mengawal kegiatan Nataru, karena Nataru kali ini memang agak khusus karena kita harus mengawal, kita tidak melakukan penyekatan, kita memberikan layanan, tetapi kita juga harus melakukan pengetatan protokol kesehatan. Oleh karenanya tadi saya menyarankan agar di Merak dan Bakahuni dan di setiap penyeberangan kita mengadakan fasilitas vaksin gratis dan antigen gratis. Siang hari ini saya berkunjung ke pusat penyeberangan dari Merak ke Bakahuni untuk mendapatkan pandangan langsung baik tempat maupun penjelasan dari pengelola dalam rangka untuk mempersiapkan perjalanan, penanganan perjalanan dalam rangka libur Nataru masyarakat. Tentu saja dalam kaitannya dengan libur Nataru ini, yang paling vital itu adalah Kementerian Perhubungan dan Kakor Lantas Polri. Kenapa? Karena kita membicarakan tentang masalah pergerakan orang. Tentu saja di samping juga pertemuan-pertemuan yang atau event yang berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru, misalnya untuk ibadah dan juga perayaan, baik itu perayaan Natal maupun perayaan Tahun Baru, itu harus kita atur juga secara tersendiri. Tanggul penahan air di Jalan Pagar Alam Gang Cendana, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung jebol diterjang banjir. Sebelum menerjang tanggul hingga jebol, banjir akibat hujan yang sangat lebat terlebih dahulu menggenangi sejumlah warga pada petang hari. Hujan yang tak terbendung hingga malam hari membuat air dari anak sungai terus meluap hingga akhirnya menerjang tanggul. Warga sekitar pun khawatir dengan jebolnya tanggul tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hendra Saputra, wartawan Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hendra. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, seperti apa kronologi jebolnya tanggul tersebut? Didapat informasi di lokasi ya Mei. Tanggul jebol awal mulanya dikarenakan memang hujan sekitar 3 jam yang mengguyur kota Bandar Lampung kemarin Jumat ya 10 Desember 2021. Ketika hujan memang debit air di sungai cukup deras ya dan tidak bisa menampung hingga sampai ke pemukiman warga. Namun yang menjadi penyebab dari tanggul jebol itu ketika hujan memang sudah reda. Ketika air sudah memasuki perkampungan, debit air dari sungai semakin meluap, itu yang menyebabkan tanggul menjadi jebol karena tidak bisa menahan arus debit sungai maupun air yang ada di sudah masuk perkampungan. Seperti itu rekan. Kemudian bagaimana dampak dari jebolnya tanggul tersebut dan apa yang menjadi kekhawatiran warga setempat? Untuk dampak sendiri kemarin sudah kami tanyakan kepada ketua RT setempat ya, bahwasanya ada sekitar 12 kakak yang mengalami banjir ya, memasuki hingga rumah, dan itu terparah ada di 6 kakak, sampai juga dia menutupi sebagian rumah hingga memasuki pintu ya, setinggi pintu rumah. Nah itu yang terparah ada 6 kakak. Yang menjadi kewaspadaan masyarakat sendiri apabila nanti terjadi lagi banjir serupa atau hujan serupa yang mengguyur di lokasi mereka. Seperti itu, Mei.
Kemudian bagaimana dengan penanganan tanggul jebol ini? Apakah sudah ada upaya dari Pemkot Bandar Lampung sendiri? Untuk tanggul jebol ini sendiri memang bukan sekali dua kali ya, namun sudah 5 kali yang kami dapati informasinya. Untuk yang kemarin memang sudah diperbaiki. Namun untuk yang terbaru ini, yang kerusakan di hari Sabtu kemarin, belum ada perbaikan hingga hari ini. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Hendra Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya, begitu jebol itu, air langsung perlahan menaik. Ya, kalau yang di pinggir kali langsung, itu sudah langsung seketika gitu. Diperkirakan ketinggiannya segimana Pak? Di daerah sini lah, sudah dekat kali kita ini. Di sini kira-kira sekitar 1,80 meter. Oh berarti orang dewasa pun tenggelam ya? Tenggelam, orang dewasa pun tenggelam. Oke. Cuman untuk bagian terparah titiknya Titiknya di sini satu, ya pokoknya putaran di Cendana ini sampai ke situ masuk parah semua itu. Memang yang paling parah itu di sini yang paling parah itu. Karena memang paling dekat dengan yang paling sungai. dekat kali. Karena kan di sini kan langsung dan kalau di situ kan walaupun parah juga kan menghadapnya ke depan gitu, banyak di belakang ininya itu. Itu kejadian hujan habis asar, ya kan. Pas meledaknya itu kisaran jam 6 lewat. 6 lewat. Ya. Kisaran jam 8, air sini meluap, meluap, udah itu tanggul jebol. Seperti apa Pak? Terdengar suara apa Pak saat tanggul jebol itu Pak? Oh, seperti longsor. Dia abuk-abuk itu. Nah ini proses pembangunannya sudah berapa lama sih Pak kalau lihat Pak tanggul ini Pak? Ini kurang lebih kisaran 1 bulan 2 bulan inilah. Ya mestinya pemerintah tanggap ini kejadian karena alam. Ya untuk kami sendiri sebenarnya minta diperbaiki lagi. Ya direnovasi lagi tanggul ini. Sehingga tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak ya. Oke. Duka menyelimuti keluarga korban yang hanyut terseret derasnya aliran air di drainase Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Korban bernama Zikri, bocah berusia 8 tahun, ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di aliran Waibalau, Kecamatan Kedamaian yang berjarak 10 km lebih dari tempat awal kejadian. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung Bayu Saputra yang akan menyampaikan laporannya. Halo Bayu. Selamat siang rekan Mei. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi ditemukannya jasad Zikri, bocah 8 tahun yang hanyut terseret aliran air ini. Oke, terima kasih rekan Mei dan Tribuners. Zikri merupakan pasangan anak dari Yeri dan Dewi Yulianti berumur 8 tahun yang pada hari Jumat lalu beliau bermain air hujan bersama rekan-rekannya sekitar 20 orang di rumahnya di Jalan Kulit Gang Sumo 1 dan pada saat itu korban terseret aliran air yang cukup deras sehingga mengakibatkan si korban terhanyut sehingga ke Kali Kedamaian, Sungai Kedamaian, begitu rekan Mei. Kemudian seperti apa suasana di rumah duka, Bayu? Saat pantauan saya sendiri langsung ke rumah duka di Jalan Kulit Gang Sumo 1, terpantau bahwasannya sudah ada tenda dan kursi tempat untuk para pelayat ataupun para pemilih yang ingin berkunjung serta untuk mengikuti takziah di malam harinya. Karena pada hari Jumat lalu memang di Bandar Lampung cuacanya cukup ekstrim dan hujan beberapa kali mengguyur Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan selain banjir dan ada juga anak yang hanyut, begitu rekan Mei. Kemudian dapat Anda informasikan apa kenangan yang diingat oleh orang tua korban terhadap anaknya ini? Oke, rekan Mei dan pemirsa Tribuners, bahwasannya Yeri selaku orang tua dari Zikri
anak yang berusia 8 tahun yang hanyut tersebut mengaku sangat terpukul dengan kepulangan Zikri yang meninggal karena hanyut. Kenangan yang disampaikan oleh ayahanda Zikri bahwasannya anaknya itu periang, penurut, dan anaknya itu suka membantu adik-adiknya dan suka membantu keluarganya. Dan kenangan yang paling diceritakan oleh YRI, orang tua si Zikri, bahwasannya pada saat sebelum kejadian anaknya itu ingin makan telur goreng yang ingin dibuatkan oleh ibundanya, tetapi Dewi sang ibu tidak memberikan telur tersebut karena banyak makanan yang tersedia. Kemudian yang paling menyesalkan lagi bahwasannya sebelum pada kejadian itu si Zikri ini ingin sekali bermain ataupun berenang di kolam renang yang seyogianya untuk diperuntukkan untuk umum. Namun pada saat waktu hujan itu mungkin diperkirakan oleh si ayahandanya itu memperkirakan bahwasannya kayak seperti berenang saat hujan turun tersebut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Bayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat. Nah, saat kejadian itu si anak kita ini, si Zikri ini emang sering main air hujan atau gimana sih Pak? Enggak, ya baru itu dia main air hujan karena mungkin dia pas keluar ngelihat kawan-kawannya renang-renang di jalan itu kan karena rame jadi ikut-ikut dia. Keikut-ikutan ya Pak ya? Iya. Nah sebelumnya Pak Yeri Pak ya? Iya. Pak Yeri ada firasat nggak sih Pak sebelum anak kita terseret arus air gitu Pak? Gak ada sama sekali lah, soalnya itu kan panas Jumat itu. Nggak tahu kalau sorenya mau hujan gede. Maksudnya ada firasat yang membuat kita gundah gulana seperti apa gitu Pak Yeri? Nggak ada firasat sama sekali. Oh, kerja juga tetap biasa aja ya Pak ya? Iya. Oh. Nah saat mendengar anak kita terbawa arus itu seperti apa Pak? Mendapat informasinya? Kaget lah. Namanya orang tua. Pertama kali diketahuin oleh Pak Yeri kapan tuh Pak? Ya itu kawan itu kan Nelpon. Ditelepon kawan karena kejadiannya di depan bengkel kawan. Mau diseret sama kawan cuman udah nggak sempat ya Pak ya? Nggak sempat. Kami akan kembali seusai jeda sejenak saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria.
Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah ya, baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sejarah baru kembali tercatat di Kabupaten Lahat pada Kamis 9 Desember. Bumi Seganti Setungguan menggelar pemilihan kepala desa secara serentak. Berdasarkan pantauan di lapangan, pelaksanaan berjalan aman dan kondusif. Namun ada yang menarik dari Pilkades kali ini, pasalnya 2 calon kades merupakan pasangan suami istri. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Ripoku.com, Edi Amin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Edi. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, ada berapa desa yang menggelar Pilkades ini? Ya, kami informasikan kepada pemirsa bahwasanya Kabupaten Lahat tepatnya pada Kamis yang lalu menggelar pemilihan kepala desa secara serentak di 235 desa di Kabupaten Lahat dari total 260 desa yang ada di Kabupaten Lahat, Mei. Lalu seperti apa pelaksanaan Pilkades di Lahat sendiri? Ya, hingga saat ini secara keseluruhan pelaksanaan Pilkades berjalan aman, tertib, namun ada beberapa kejadian ya. Sehari sebelum pelaksanaan Pilkades itu ada salah satu desa namanya Desa Olak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, di mana ada sekitar 1000-an warga desa tersebut memprotes agar pelaksanaan Pilkades ditunda. Ini buntut dari adanya salah satu calon yang diusulkan atau yang mencalonkan diri sebelumnya itu tidak masuk atau gugur dalam syarat jadinya seorang sebagai calon kades, Mei. Kemudian adakah hal menarik dalam pelaksanaan Pilkades kali ini? Ya, meskipun sempat diwarnai adanya aksi demo oleh warga desa Olak Pandan, secara keseluruhan berjalan dengan aman dan banyak hal yang menarik yang terjadi pada pemilihan kades secara serentak di tahun ini. Di antaranya ada 2 pasang calon kades yang merupakan suami istri. Dan kabar terakhir, pasangan suami istri ini dimenangkan oleh sang suami, Mei. Kemudian ada juga
lulusan S2 Amerika Serikat ikut juga mencalonkan diri di Desa Pagardewa, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Dan yang bersangkutan ini juga dapat memenangi Pilkades pada Pilkades Kamis yang lalu, Mei. Kemudian dari pantauan kami ada banyak calon incumbent yang berguguran pada Pilkades tahun ini, Mei. Baik, terima kasih Edi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Lahat. Berikut tayangannya untuk Anda. Halangannya, tidak ada rintangannya, supaya dan sosialisasikan kepada seluruh calon supaya siapapun menang siapapun kalah menerima dan saling merangkul lagi. Jangan sampai dia terpecah belah, karena di satu kampung pasti family gale, keluarga gale, sana gale. Pak, untuk persiapan terakhir hari ini, Pak, untuk persiapan Pilkades sudah berapa persen, Pak? Untuk persiapan Kades sama ini mungkin sudah 70%, 80%, 90% hari ini. Dan hari ini mulai pembagian kartu undangan, kartu amplop, dan Pemda kerjasama dengan Forkopimda, TNI Polri untuk mengamankan dan melancarkan kegiatan ini ataupun program pemerintah untuk pemilihan Kades. Karena kalau pemilihan Kades ini banyak yang habis bulan 12, tapi setelah itu PLT, Pak Bupati juga kadang-kadang yang ini minta PLT, yang ini minta PLT, ini dibawa keluarga, ini dibawa family, ini dibawa oleh tim minta jadi PLT Kades semua. Sedangkan yang habis tahun 2021 bulan 12 ini kurang lebih 160, sedangkan pegawai di pemerintah Kabupaten Lahat masih kekurangan. Ini minta PLT kalau lah jadi ASN, pegawai negeri, masih galak jadi Kades. Ini yang Pak, izin Pak, terkhusus untuk Ulapanan sendiri seperti apa? Untuk Ulapanan sendiri insya Allah berjalan dengan lancar, karena di Ulapanan ini calonnya ada 4 dan disosialisasikan kepada masyarakat supaya memilih, karena ada yang mau boikot ataupun apa, tapi insya Allah itu berjalan dengan lancar dengan adanya TNI dan Polri sudah sosialisasi dengan camat dan PPMD. Artinya tidak ada penundaan yang seperti kemarin, Pak, ya? Insya Allah tidak ada penundaan. Ya. Himbauan kepada masyarakat, karena ini program pemerintah, ikutilah Pilkades ini secara jujur, secara adil, dan panitianya supaya netral kepada seluruh calon, supaya jangan ada dusta di antara kita ataupun berat sebelah atau ke kiri ke kanan. Karena panitia itu yakinlah netral seluruh, apalagi Kabupaten Lahat itu. Pelaksanaan tes SKB CPNS di Kabupaten Oku Timur berlangsung selama 2 hari, yakni 11 hingga 12 Desember 2021. Pelaksanaan SKB CPNS tersebut diikuti sebanyak 358 peserta. Penerapan protokol kesehatan juga diprioritaskan dalam pelaksanaan tes. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Edo Pramadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Edo. Ya, rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana pelaksanaan tes SKB CPNS di Oku Timur, termasuk prokesnya. Pelaksanaan SKB CPNS di Kabupaten Oku Timur berlangsung selama 2 hari, yakni pada 11 dan 12 Desember 2021. Dalam pelaksanaan CPNS itu, semua peserta terpantau mengikuti prosedur yang telah diatur oleh panitia. Nah, para peserta juga sebelum memasuki ruangan ujian diarahkan untuk lebih dahulu mencuci tangan. Bahkan para peserta diwajibkan untuk memakai masker berlapis, tidak hanya 1 lapis. Setelah itu juga saat ingin memasuki ruangan tes, para peserta diperiksa satu persatu apakah mereka membawa barang yang tidak diperuntukkan, seperti itu. Jadi pemeriksaan benar-benar ketat, mulai dari pemeriksaan secara prosedur, baik secara protokol kesehatan. Begitu. Kemudian tadi disebutkan tes ini dilaksanakan selama 2 hari, kemudian berapa sesi dibaginya? Seleksi CPNS SKB ini
kemarin itu dilaksanakan selama 4 sesi. Masing-masing sesi itu terdiri dari 75 peserta, sedangkan pada pelaksanaan hari ini itu hanya 1 sesi saja yang diisi oleh 58 peserta. Lalu selain peserta yang tes di Oku Timur, apakah ada peserta yang tes di titik lokasi dari luar daerah? Untuk di formasi di Oku Timur sendiri, pelaksanaan SKB itu yang mengikuti tes di SMP Negeri 1 Martapura hanya 358 peserta. Namun di luar Oku Timur itu sendiri terdapat 51 peserta yang mengikuti ujian SKB untuk formasi Oku Timur, namun titik lokasi tesnya di luar regional 7. Ada yang dari Makassar, Bandung, Jakarta, bahkan Jogja. Seperti itu. Baik, terima kasih Edo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana beberapa waktu lalu telah meresmikan sentra kuliner dan UMKM di Jalan Jenderal Gatot Subroto Pahoman. Sentra kuliner dan UMKM ini diperkenalkan dengan nama Taman UMKM Bung Karno dikarenakan adanya patung Insinyur Soekarno di sepanjang jalan ini. Event tersebut dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu pagi mulai dari pukul 6 hingga pukul 10. Pemkot telah menyediakan sebanyak 600 tempat bagi para pedagang, namun situasi di masa pandemi ini hanya diisi oleh 400 pedagang agar terdapat jarak. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Endra Zulkarnain, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Endra. Halo Mei, halo Tribuners, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda, bisa Anda gambarkan seperti apa suasana dan geliat di Taman UMKM ini? Ya, Mei dan juga Tribuners, sejak beberapa pekan terakhir, Pemkot Bandar Lampung telah membuka wisata kuliner di Jalan Gatot Subroto Pahoman, Bandar Lampung. Wisata kuliner ini sendiri, wisata kuliner dan UMKM sendiri dilaksanakan oleh Pemkot Bandar Lampung untuk kembali menggeliatkan sentra-sentra kuliner yang sempat mati suri ketika dilanda masa pandemi COVID-19. Nah, di sepanjang Jalan Gatot Subroto, sekitar hampir 2 km itu di sepanjang jalan itu memang difokuskan untuk stand-stand pelaku UMKM dan kuliner yang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan sekitar hampir 2 km. Jadi di sepanjang jalan itu memang di sisi kiri dan sisi kanan jalan itu memang banyak sentra-sentra kuliner dan UMKM yang membuka booth atau stand-stand di sepanjang jalan ini. Jadi selama pelaksanaan wisata kuliner ini, kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 tidak diperkenakan untuk masuk ke jalan tersebut. Dan sepanjang jalan itu memang ada petugas-petugas yang menyekat untuk menghalau kendaraan untuk masuk. Begitu, Mei. Kemudian ada produk apa saja yang bisa menjadi pilihan para pengunjung di Taman UMKM ini? Sepanjang pantauan kami memang di sisi kiri dan sisi kanan jalan yang tempat wisata kuliner ini memang banyak sentra-sentra kuliner, tidak hanya makanan, tapi juga ada produk-produk seperti cemilan yang memang hasil olahan rumahan para warga yang peserta kuliner ini. Jadi tidak hanya cemil-cemilan, tapi makanan. Sepanjang jalan ini memang menjadi wisata ketika pagi. Kebetulan ini dibuka Sabtu dan Minggu jam 6 sampai dengan jam 10, itu memang warga yang setelah berolahraga di sekitar Pahoman yang tidak jauh dari lokasi wisata kuliner memang ada gor untuk olahraga. Kemudian mereka bisa cari sarapan di sepanjang jalan ini. Gitu, Mei. Lalu dapat Anda jelaskan bagaimana rute jika ingin berkunjung ke Taman UMKM ini? Ya, kalau memang ketika kita mau berkunjung ke sini, memang begitu masuk Jalan Gatot Subroto, area kita bisa parkir di ujung jalan atau kita mencari jalan-jalan alternatif di dalam yang bisa tembus di tengah Jalan Gatot Subroto. Jadi kendaraan kita bisa parkir di ujung atau di tengah-tengah
Jalan Gatot Subroto ini, namun di jalan-jalan tikus. Kemudian kita berjalan kaki ke sentra-sentra kuliner ini. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Endra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Mei. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Nunukan melakukan 2 kali swab untuk 229 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari kota Kinabalu, Malaysia pada Jumat 10 Desember sore. Kepala KKP Nunukan Dr. Baharullah mengatakan meski 229 PMI tersebut sudah menjalani pemeriksaan swab PCR maksud kami, di Malaysia, namun saat tiba di Nunukan wajib dilakukan 2 kali swab, yakni antigen dan PCR. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah varian baru Omikron masuk ke Indonesia melalui Nunukan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Endra Zulkarnain, yang kini sudah terhubung bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Nunukan melakukan 2 kali swab untuk 229 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari kota Kinabalu, Malaysia pada Jumat 10 Desember sore. Kepala KKP Nunukan Dr. Baharullah mengatakan meski 229 PMI tersebut sudah menjalani pemeriksaan swab PCR di Malaysia, namun saat tiba di Nunukan wajib dilakukan 2 kali swab, yakni antigen dan PCR. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah varian baru Omikron masuk ke Indonesia melalui Nunukan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Febri. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana Pemda mencegah masuknya varian baru Omikron dari Malaysia ini? Baik, pada Jumat lalu sekitar 229 PMI tiba di Pelabuhan Penuh Takah Nunukan. PMI tersebut berasal dari kota Kinabalu, Malaysia. Dan pada saat tiba, pihak kantor kesehatan pelabuhan melakukan 2 kali swab. Yang pertama dilakukan swab antigen terhadap 229 PMI tersebut, dan setelah itu langsung dilakukan tes PCR.